Sahabat Pojibika, polemik seputar penarikan kendaraan masih sering terjadi, terutama ketika penarikan yang bertindak di luar prosedur yang benar. Penarikan paksa di jalan, tanpa surat tugas atau sertifikat fidusia, kerap memicu konflik antara konsumen dan leasing. Di sisi lain, ada pendapat yang mengatakan penarikan kendaraan setelah tunggakan cukup lama adalah sah, asalkan dilakukan sesuai dengan prosedur dan ada sertifikat fidusia. Inilah perlu adanya pemahaman yang jelas tentang hukum fidusia dan prosedur penarikan kendaraan agar tidak terjadi sengketa antara leasing dan konsumen. Simak perbincangan kami bersama praktisi hukum Agus Ferianto di podcast Buka Pintu. Salam jumpa, ketemu lagi bersama Jaka Suara kali ini dalam acara podcast di Pojibika. Dan kali ini saya telah kehadiran satu orang tamu dan akan membahas mengenai problematika kasus yang banyak dan viral di media sosial dan juga di masyarakat. Selamat malam dengan Agus Ferianto. Bapak Agus Ferianto. Beliau adalah seorang pengacara dan beliau nanti akan memberikan informasi yang paling akurat mengenai kasus yang sering terjadi di lapangan, yaitu mengenai tarik menarik tarik tambang. Bukan ya? Penarikan ya? Ya, jadi mengenai leasing dan juga debt collector. Dan Pak Agus panggilnya apa nih? Ferry. Bung Ferry. Ferry. Bung, Kang, Boleh, Bapak. boleh Bung, boleh Kang, boleh Abang, boleh. Semua aja ya. Oh, oke. Siap. Pak Ferry, Siap. mengenai kasus yang sering banyak terjadi. Ya. Tapi sebelum kasus ini saya mau tanya dulu dong. Ya. Kiprah Bang Ferry sendiri sebagai seorang pengacara itu sudah berapa lama sih? Terima kasih ini Kang Jaka yang sudah undang kita hadir ini ya. Kalau berbicara memulai Karir itu dimulai sejak 2007. 2007 sudah berkarir di advokat. Alhamdulillah 2010 kita sudah mendirikan Venco Lawyers. Venco. Nah, itu sudah sampai hari ini kita ada di Jakarta dan juga cabang di Jawa Barat, perwakilannya di Karawang dan di Banten di Cilegon. Karawang, Jakarta. Cilegon, Jakarta. 3 daerah ya. 3 daerah. Awalnya di mana? Di Karawang atau di Jakarta? Jakarta. Di Jakarta. Jakarta dulu kita karena sebagai menjalankan magang itu di Jakarta dulu. Baru setelah itu berdiri sendiri di Jakarta, kita buka cabang di Karawang dan di Cilegon, perwakilan untuk di daerah Banten sekitarnya. Kalau Bang Ferry sendiri lebih condong dan banyak di Karawang itu? Sama, sesuai dengan kebutuhan kasus. Kalau kasusnya ada Jakarta, kalau ada di Karawang, di Karawang. Dan Karawang ini perwakilan untuk Jawa Barat. Karawang, Ya. Perwakilan Jawa Barat. Ya. Untuk yang di Cilegon? Cilegon untuk di daerah Banten dan pusatnya Jakarta. Oh, oke. Iya, udah bisa sih kan ya. Banten itu udah bisa ya dari Jawa Barat ya, memisahkan diri ya, kalau nggak salah ya. Artinya udah tua di jalan ya? Ya bisa dibilang gitu. Oke, ini kan banyak sekali ya, marak sekali kasus permasalahan yang kerap terjadi, ya kan? Dan tidak sedikit, bukan hanya di kota Karawang, di Jakarta, bahkan di seluruh Indonesia, itu kasus mengenai tarik menarik barang, entah itu kendaraan roda 2, roda 4 oleh debt collector itu kerap terjadi dan juga menjadi berita yang kadang-kadang hangat, bahkan bukan hangat lagi. Ini kalau di dapur itu udah 100 derajat Celcius, 1000 derajat Celcius. Ya,
Sebenarnya hal tersebut seperti apa sih, lumrah atau tidak? Atau mungkin apa sih yang menjadi dasar hukum, prosedurnya gitu kan ya? Debt collector kok sampai bisa diizinkan turun ke lapangan langsung menarik barang? Ya. Ini problem yang harusnya kita luruskan dulu ya. Problem ini problem yang sangat di masyarakat menjadi pertanyaan. Bisa tidak leasing atau lembaga pembiayaan lainnya menggunakan pihak ketiga? Nah, DC ini kan debt collector ini kan yang ketiga. Nah, masyarakat harus paham bahwa antara leasing dengan konsumen itu kan ada perikatan. Ya. Nah, dalam perikatan itu semua pihak harus komit. Itu dulu yang kita minta. Komit dalam apa yang diperjanjikan. Dan biasanya nih, saya pernah saya pernah waktu itu, kita cerita dulu ya. Saya pernah waktu itu mengambil kendaraan roda 2 dan roda 4. Bukan ngambil, belilah, tapi kredit. Ya, tapi kalau kita lihat dari statement, kemudian dari apa yang harus kita tanda tangani segala macam, itu sampai berlembar-lembar. Bahkan kalau boleh dikatakan hurufnya pun kecil-kecil. Jadi nggak mungkin dalam satu transaksi kita harus membaca dari A sampai dengan dari lembar pertama sampai dengan lembar terakhir. Bahkan marketingnya mengatakan, udah Pak, ini ditaruh aja, ini ditaruh aja. Ini yang harus ditandatangani Bapak, yang ditandatangani di atas materai. Jadi kita sebagai konsumen itu nggak membaca tuh apa yang namanya perjanjian, ya kan, pasal-pasalnya, ayat-ayatnya segala macam gitu kan. Ya mereka juga kan ingin cepat, seperti itu. Nah itu bagaimana? Ya, yang saya bilang tadi, hubungan antara leasing dengan konsumen ini ada perjanjian. 1320 Kawal Perdata dan 13338. Nah ini yang harus dipahami oleh masyarakat, ya, bahwa kontraktual yang sudah kita buat, kita harus komit dulu. Artinya ketika kita ingin sebuah barang dibayarin oleh leasing kan itu, lembaga pembiayaan. Tentu setelah barang kita terima, ada dong kewajiban. Ada kewajiban yang harus kita tunaikan. Dari DP, ya kan, kemudian angsuran pertama, kedua, ketiga sampai dengan terakhir, ya kan, berapa tahun dia kontraknya, harus bayar. Nah, komit ini yang harus dipegang oleh sama-sama antara leasing dengan konsumen. Nah, bagaimana dengan kontrak? Kontrak ini jadi sudah klausula baku, ya, bahwa ketentuan itu biasanya lembaga pembiayaan itu sudah ada yang namanya kontraktualnya secara baku. Nah, secara hukum harus diberitahukan, gitu, dibacakan, dijelaskan. Itu harus, misalnya halaman pertama ini apapun yang diperjanjikan di dalam itu harus dijelaskan. Nah yang kedua, konsumen harus pegang perjanjian itu. Itu kan ada rangkap rangkap 1, 2, 3 kalau masalah ya. Bahkan kalau masalah lebih daripada 3 ya. Nah beberapa kasus yang kami temui klien-klien kita itu selalu kita tanyakan, ada nggak PK-nya, perjanjian kreditnya? Nggak pegang Pak. Si konsumen ini nggak pegang, yang dipegang kan motor. itu yang menjadi problem. Ini masyarakat harus tahu ketika membuat sebuah komitmen, apa yang menjadi hak kita pertama adalah perjanjian itu kita pegang juga. Artinya di sini, ya kan, kita nggak bisa menyalahkan leasing atau tidak bisa menyalahkan kepada debt collector ya. Artinya konsumen juga harus jeli, harus paham, ya kan? Harus paham dulu dia apa yang diperjanjikan, punya hak dan kewajiban yang harus dipegang. Betul. Nah di dalam leasing itu ada yang namanya fidusia. Fidusia itu menjadi jaminan pegangan bagi leasing. Dalam 30 hari dia harus mendaftarkan sertifikat fidusianya. Sertifikat fidusia. Jadi ada perjanjian, ada sertifikat fidusia. Nah, ini yang harus dipahami oleh konsumen. Baru nanti ketika terjadi gagal bayar,
keterlambatan, atau one prestasi. Nah, masyarakat bisa membela diri. Kenapa sekarang masyarakat tidak bisa membela diri? Karena tadi hak-haknya dia nggak tahu. Ya. Apa yang harus dipegang selaku konsumen dia nggak tahu. Nggak tahu. Taunya tadi motor dipegang, udah bisa jalan. Yang penting bisa gitu Nah kan. ini jadi problem di masyarakat kita dulu. Jadi masyarakat harus bisa sebagai konsumen itu tahu dulu haknya apa. Ya tadi perjanjian harus pegang. Sertifikat fidusia kita harus tahu juga. Benar nggak didaftarkan oleh leasing atau tidak? Ya. Nah kalau tidak ya kita untung. Ya. Kenapa kita untung? Leasing tidak bisa langsung mengeksekusi. Kalau tidak didaftarkan, Iya, fidusia. ya. Saya yakin kalau ngomong kayak begini, ya kan, salesnya, marketingnya juga belum tentu ngerti. Nah, ini kebanyakan yang harus dipahami ini secara umum. Mau dia pengusaha, mau dia pelaku usaha, mau masyarakat, sertifikat fidusia dulu pegangan. Gitu. Kenapa? Leasing ini tidak akan bisa melakukan eksekusi apapun. Penarikan kendaraan. Iya, termasuk penarikan. Kalau tidak punya sertifikat fidusia. Ini kalau leasing. Kalau leasing. Ya, Tapi kan dia setiap bulan dapat dong, punya hak untuk menarik, ya kan? Bayar. Konsumen wajib bayar. Betul. Ya kan? Tapi di dalam eksekusi aturannya jelas. Apalagi sudah ada putusan MK, wajib menarik barang itu dengan cara pengadilan biar eksekusi. Jadi nggak ada manfaatnya DC itu. Kalau Jadi gini, kita belum masuk ke DC nih ya. Kita masuk ke leasing dulu. Nah, leasing ini harus tahu kewajiban dan haknya juga. Kewajibannya dia tadi mendaftarkan sertifikat fidusianya. Nah, ketika dia terjadi gagal bayar konsumen, maka dia bisa punya hak untuk mengeksekusi dengan sertifikat fidusia tadi. Kalau nggak ada, ya mereka nggak bisa, kecuali dia mengajukan gugatan. Tapi kalau eksekusi fidusia, dia sudah bisa mempunyai hak eksekusi untuk menarik barang. Untuk menarik barang dengan sertifikat itu. Dengan sertifikat. Kalau tidak ada sertifikat, ya nggak bisa. Dia hanya bisa mengajukan gugatan. Gugatan dulu dan dijadikan aset itu menjadi jaminan, menjadi dieksekusi di pengadilan. Di pengadilan. Ya. Tapi kalau dia punya sertifikat jaminan fidusia, dia bisa melakukan yang namanya eksekusi langsung. Konsumen tahu nggak pada saat si leasing ini melaporkan, mendaftarkan fidusia tersebut? Harus diberitahukan. Dan itu juga kewajiban bagi leasing. Kalau nggak hilang dong haknya. Artinya si konsumen juga harus memiliki berkas dari. Setidaknya ada pemberitahuan, ya kan? Terus yang kedua, pada saat penarikan. Nah, ini kuncinya. Pada saat penarikan, masyarakat juga harus tahu apa yang harus dilakukan. Dia melihat ada nggak sertifikat fidusianya. Dan dulu dong, ujung-ujung kan Jaka datang sebagai DC. Saya menarik motor. Nah, mana dulu jaminannya? Jaminannya, Ya, sertifikat fidusianya dan surat penarikan gitu. Ya, sebelum itu kita lihat dulu. Benar nggak kendaraan saya ini dijaminkan? Artinya sertifikat fidusia itu setiap kendaraan ya? Iya. Itu bukan kendaraan. Bukan. Itu terkait global. Bukan. Oke. Jadi untuk barang-barang bergerak itu dijaminkan dengan fidusia. Kecuali tanah atau hak tanggungan. Ya. Nah, fidusia menggariskan gitu sebagai hak bagi leasing. Nah, ketika fidusia ini sudah ada, baru dia punya hak untuk menarik. Nah, bagaimana keberadaan pihak ketiga dalam hal ini debt collector atau istilah masyarakat sekarang mata elang ya. Nah, mata elang ini boleh dikerjasamakan karena ada surat edaran BI, ada peraturan BI yang membenarkan itu, termasuk peraturan OJK. Boleh melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, tapi ada beberapa syarat yang harus kita pahami. Pihak ketiga. Ya, pihak ketiga ini. Yang pertama dia berbadan hukum. Pihak ketiga ini harus berbadan hukum. Dan yang kedua, orang yang ditugaskan punya sertifikasi. Yang ditugaskan punya sertifikasi. Sertifikasi untuk melakukan tindakan untuk debt collector itu. Apakah dia dilatih? Apakah ya, ada pelatihannya? Ada pelatihan oleh OJK. Oleh OJK. Ya, ada penerbitan sertifikasinya. Artinya ini kalau nggak salah kayak pelatihan security ya sama. Ya, kan? sama seperti ada security. betul. Ada dia punya sertifikat dong ya. Si penarik barang. Orang penarik barangnya harus punya
Nah, yang ketiga, dia harus punya etika. Ini yang paling berat, etika. Sebenarnya etika ya tidak terlalu menjadi perhatian masyarakat sekarang ya. Kenapa kita bilang yang namanya orang nagih pasti dalam penagihan itu selalu menggunakan metode. Ya. Nah, yang dilarang oleh peraturan OJK dan peraturan BI itu bagaimana menerapkan kenyamanan, ya kan, dalam menagihkan itu. Nah, kewajiban seorang leasing pertama dia harus memperingati dulu sebelum menggunakan Si fidusia itu. fidusia itu. Misalnya saya nih gagal bayar Ya. bulan pertama. Biasanya kalau bulan pertama masih santai itu ya, Ya. by phone ya kan, atau WhatsApp. Bulan kedua udah mulai warning, bulan ketiga nih udah mulai keluar surat tuh, Ya. misalnya, ya kan. Nah, leasing harus melakukan yang namanya SP dulu, surat peringatan dulu. Ada SP. SP1, SP2, SP3. Masih santai itu ya, Ya. by phone ya kan, atau WhatsApp. Bulan kedua udah mulai warning, bulan ketiga nih udah mulai keluar surat tuh, Ya. misalnya, ya kan. Nah, leasing harus melakukan yang namanya SP dulu, surat peringatan dulu. Ada SP. SP1, SP2, SP3. Pak, Bu, ini cicilan motornya atau kendaraan roda 4-nya sudah mulai Ada luarsa atau mungkin udah lewat batas Ya. lewat. dan totalnya sekian. Kasih tahu berapa outstandingnya, ya. Terus yang kedua, setelah SP1, SP2, SP3-nya nanti ada bahasa klausul di sananya menyatakan kalau saudara tidak melakukan pelunasan, maka kami akan melakukan penarikan. Nah, ini kuncinya. Bahwa sudah ada warning dulu kepada konsumen. Jadi jangan langsung konsumen itu, ya saya nggak pernah diperingatkan kok. Langsung ditagih, langsung ditarik, diambil di jalan. Ini yang jadi masalah. Sebenarnya dilema ya antara konsumen, kemudian pihak leasing dan juga debt collector, Ya. ya kan. Kadang-kadang lupa bayar, ya kan. Kadang-kadang ya namanya utang, ya kan. Anggaplah saya pinjam uang sama Bang Peri. Tadinya kawan nih, ya kan. Ya. Yang namanya uang itu kan sensi ya. Ujung-ujungnya itu saya tasok, yang ujung-ujungnya juga Oke. Bang Ferry juga jadi emosi, jadi kesal segala macam. Ya, ini yang dikatakan yang meminjamkan itu kayak ngemis-ngemis nagihnya gitu loh. Ya kan? Dan ada lagi kasusnya nih, ya kan. Barang tersebut digadein misalnya. Ya kan? Ya. Surat itu otomatis yang diberikan oleh leasing itu keterangan pertama dong. Ya. Pihak yang menerima gade Ya. itu tidak merasa, tiba-tiba ditarik, gimana tuh? Ya. Jadi gini, kita melihatnya per kasus dulu ya. Ada kasus di mana gagal bayar itu disebabkan memang kondisi, ya, kondisi masyarakat atau konsumen itu sendiri. Dan yang kedua, ada memang culas, tidak mau bayar. Ya. Niat Ada banget nih. Oh, udah ada uang tapi nggak mau bayar. Ya, ya. Gitu. Terus yang ketiga ada orang juga yang tadi memanfaatkan kondisi. Jadi sudah mendapatkan barang dengan cicilan, dia gadekan lagi dapat untung lagi, hilang barang kan gitu. Iya. Nah, ini berbeda kasus penanganannya kan gitu. Kalau yang tadi barang sewaan, namanya leasing tadi itu digadekan ke pihak lain atau dipindah tangankan, itu pidana. Yang Si pelaku, nah konsumen tadi, iya, bisa dipidana. bisa dipidana. Iya. Kalau seandainya si pelaku atau pemilik kendaraan melaporkan, ada nggak memungkinkan dilaporkan? Misalnya, saya mau laporan kalau barang tersebut saya gadekan karena saya nggak bisa buat bayar gitu loh. Tapi jarang sebenarnya ya. Nah, 1% doang kan. Jadi kalau ada upaya, ini kan bahasanya jangan gade lah ya, over lah ya. Iya, over. Karena kalau gade itu sudah ada tanda kutip dalam bahasa masyarakat sekarang. Iya. Kita ambilnya over. Nah, kalau ada konsumen hari ini yang mau over kredit kendaraan bermotor, itu harus laporkan gitu. Ke leasingnya. Ke leasing. Harusnya. Iya. Kalau tidak pidana tadi ya. Iya.
Terus yang kedua, ketika udah lunas nih, tiba-tiba kan si pemilik yang baru nih, yang megang mau ambil BPKB dong. Betul. Tidak bisa, karena sesuai akad kredit. Tahu-tahu orang yang memberikan akad kredit pertama itu udah pergi, hilang, entah kemana. Tapi cicilan terus kita bayar sampai lunas, terus kita mau ambil ke leasing nggak bisa. Kenapa? Butuh kuasa dari si konsumen yang pertama. Nah makanya Kalau orang yang pertamanya meninggal gimana? ya itulah resiko kita jadinya. Makanya nanti ada proses yang namanya nanti ada beda lagi tuh. Itu ahli waris yang akan bertanggung jawab nanti. Ahli waris akan memberikan kuasa atau bagaimana diakuilah bahwa objek itu memang konsumennya si bapak yang almarhum. Tapi ini problem. Ini Yang harus kita- ya makanya kenapa saya juga mengajak Bang Ferry ke sini, ibarat kata kita ingin melek mata lah ya, Ya. dengan sisi hukum, hak dan kewajiban Betul. baik dari konsumen maupun juga leasing dan juga si debt collector juga. Nah makanya kita melihatnya gini. Jadi kita nggak boleh juga memberikan pandangan yang sepihak negatif terhadap apa yang dilakukan oleh leasing. Leasing yang tadi saya bilang, dia memberikan motor dengan dia yang membayarkan. Betul. Ingat loh, Betul. masyarakat juga harus tahu itu. Ketika dia membiayai dan dia butuh dong kepastian untuk membayar. Iya. Nah, ketika kita gagal bayar, ya komunikasi yang baik dong. Betul. Pak, Bu, saya tidak bisa bayar. Ya. Kenapa? Kondisi saya gini, minta waktu. Pasti dikasih waktu. Yang bahayanya 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan nggak ada komunikasi. Nah. Ini yang menjadi bahaya. Inilah. Nah, untuk leasing biasanya mengurangi operasional, menggunakanlah jasa ketiga. Kenapa? Mungkin mencari orang, menemuinya, ini kan biaya terus. Sehingga diberikanlah komitmen kepada pihak ketiga. Yang namanya debt collector. Debt collector. Nah, ini dibolehkan. Tapi debt collector yang mana yang dibolehkan? Yang tadi dia berbadan hukum, Ya. dia mempunyai sertifikasi untuk penagihan, dan dia juga harus punya etika. Terus yang apa yang menjadi kerjaan pihak ketiga ini? Leasing harus bertanggung jawab. Si pemberi kuasa tadi. Pada saat si debt collector ini terjun atas nama leasing Ya. tersebut, otomatis dong si leasing harus bertanggung jawab. Ya. OJK bisa menindak kalau DC-nya itu melakukan pelanggaran hukum. Apa pelanggaran hukumnya? Yang pertama misalnya tadi mencaci maki, menghujat, mengancam, terus mengambil paksa. Biasanya nih, kalau menarik kendaraan itu diizinkan nggak di jalan atau harus diambil di rumah? Gak boleh. Boleh mengambil itu dengan 2 konsep. Yang pertama sukarela, yang kedua dengan pihak eksekusi. Pihak eksekusi. Ya, pengadilan. Via eksekusi namanya. Itu melakukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Jadi sampai kapanpun dan dimanapun nggak boleh yang namanya pengambilan barang di jalan ataupun di rumah. Ya. Jadi itu fungsinya DC ini Cuma apa? 2, sukarela dan pihak eksekusi. Jadi DC ini fungsinya apa? Hanya bentuk menagihkan dan mengambil yang tadi. DC yang harus punya sertifikasi tadi harus paham apa yang harus dia lakukan. Ya. Pertama gini, di sini akan menagih secara aturan. Ini loh Bu, Ibu nagih, ya Ibu punya hutang sekian, dan ini harus selesaikan. Bagaimana? Tidak bisa, udah gini aja Bu, kita kasihkan solusi. Solusinya apa? Ini, Ibu serahkan barang. Ya, kita Mulai serahkan. lagi. Nanti akan ada waktu diberikan Ibu jangka waktu sekian untuk pelunasan, untuk penebusan. Atau kalau nanti kami lelang, ada kelebihan kami balikin ke Ibu. Kan gitu. Ini kemampuan DC yang benar. Cara menagih, sehingga si konsumen dia akan sukarela dong nyerahin. Oke, kita bikin komitmen, berita acara, semuanya dicatat sana. Nah itu yang sukarela. Itu boleh dieksekusi oleh DC. Boleh. Karena kan nanti ada kesempatan mereka untuk Ya, melanjutkan, menebus, atau kalaupun dilelang objeknya itu dia dapat kelebihan dari berapa OTR-nya dia, outstanding-nya dia. Nah, dan yang kedua,
putusan MK sudah menyatakan bahwa tidak boleh melakukan penarikan apapun kalau tidak ada sukarela. Kalau tidak ada sukarela. Ya, tidak ada izin. Konsumen, oh nggak bisa saya nyerahin ini. Kalau dia menolak untuk tidak menyerahkan, maka leasing wajib mengajukan ke pengadilan. Nyatakan dia wan prestasi dan eksekusi. Ya. Oke. Jadi kalau bahasa kita ada penarikan paksa itu nggak boleh. Penarikan paksa itu nggak boleh. Ya. Itu dilakukan. Kenapa? Di situ ada pidana. Bisa dikenakan pasal 351, bisa dikenakan pasal 365, 368, pemerasan, dan juga kekerasan yang menyebabkan orang luka-luka, misalnya terjadi di jalanan, atau dia melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan. Jadi konsumen itu terlindungi secara hukum. Ya. Nah, makanya kita jangankan konsumen yang selalu jadi problem, jadi masalah terus gitu. Ada ini yang harus kita benahi. Ini banyak kalau seperti ini, ya kan? Ya. Saya juga baru ngerti nih ya mengenai alurnya, jalurnya. Berarti banyak yang dibenahi dari segi konsumen, Ya. dari segi leasingnya, dari DC-nya juga, ya kan? Sebenarnya aturannya udah benar. Aturan udah pasti benar. Udah benar. Tapi bukan Tapi- untuk dilanggar. Ya. Kebanyakan di Indonesia Ya. untuk dilanggar. Betul. Makanya aturannya udah benar. Minum. Aturannya udah benar. Minum dulu. Oh, minum dulu. Oke, siap. Minum dulu deh. Waduh, ini pas banget ini. Iya dong. Kopinya jelas ini. Jadi bisa panjang nih ngobrolnya. Dari tadi kita ngobrol nggak dikasih kesempatan minum. Ya, bahaya bener. Mau merokok nggak boleh. Nah, ini yang harus kita pahami, Kang Jaka ya. Masyarakat jangan hanya selalu minta hak gitu. Kewajiban pertanyakan juga dong. Iya. Jangan kewajibannya leasing yang dipertanyakan, haknya ke leasing juga harus kita berikan. Tapi Kenapa? jarang ya kasus seperti ini tuh terjadi di pengadilan. Ya tadi ini untuk meminimalisir biaya. Leasing juga udah ogah masuk ke pengadilan. Ya, karena tadi kan proses lama, biaya, Ya. gitu loh. Nah, tapi ada aturan Mahkamah Agung proses sidang yang sederhana, persidangan yang sederhana. Ada. Contoh, Ada. Sekarang itu ada Sidang proses cepat. sidang persidangan sederhana. Itu dalam waktu jangka 30 hari itu bisa selesai. oh, 1 bulan. Iya. Jadi itu diberikan oleh Mahkamah Agung untuk mensiasati ini. Karena tadi berapa sih harga motor? Ya kan? Paling 10 sampai 20 juta. Nah, biaya pendaftarannya berapa? Biaya pengacaranya nanti atau biaya ininya. Itu kan harus diperhitungkan. Sehingga leasing berpikiran, ya ngapain saya melalui jalur hukum? Udah, saya bisa kerjasama dengan pihak ketiga, tolong bantu saya tagihkan itu. Kalau nggak, ambil barangnya. Mohon maaf nih, Ya. ya kan? Kalau tanda petik misalnya, boleh nggak aparat keamanan bergabung di leasing? Nah, ini pertanyaannya menarik ini. Di dalam Perkapolri yang boleh menarik kendaraan leasing hanya polisi. Hanya polisi. Ya. Jadi polisi bisa dong jadi berbadan hukum apa jadi Bukan. debt collector? Nggak. Jadi ibaratnya gini, Perkapolri itu memberikan kewenangan kepada leasing. Kalau ada penarikan objek, dia bisa minta tolong ke polisi, ditemanin oleh kepolisian. Ya. Nah, yang tidak boleh itu tadi DC atau mata elang ini melakukan tindakan kekerasan memaksa. Penarikan dia boleh. Tadi ada sukarela tadi, berita acara selesai dan tarik barang. Nah, ada masalah di mana-mana hari ini yang kita dapatkan ketika konsumen sudah menyerahkan, terus besoknya menebus, barang hilang. Nah, Nah, kasus lain. ini kasus lagi. Nah, ini yang harus dibenahi leasing gitu. Leasing harus juga menghargai haknya konsumen. Ketika barang ditarik, dia diberikan waktu misalnya seminggu atau 2 minggu untuk menebus, maka barang itu harus terjaga. Taruh dulu, yang ditebus ini utangnya yang tertanggung atau sampai lunas nih? Ya, nah di sini ada negosiasi. Ya. Ada negosiasi sana.
ada yang namanya restrat antara konsumen dengan leasing. Apakah dia minta perpanjangan waktu? Apakah dia minta dilakukan ulang kredit? Bisa. Kalau seandainya misal pengambilan barang 2 tahun, Ya. dia baru 6 bulan nih, masih ada satu setengah tahun lagi kan, ya kan? Nah di 6 bulan ini dia gak bayar nih, Ya. ya kan? Tapi begitu diambil barang secara sukarela di bulan 1 tahun sebulan, Ya. dia bayar nih tanggungannya yang 6 bulan Ya. kemarin plus dengan bunganya. Tapi kan masih ada tuh sisa tuh 11 bulan ke depan. Ya. Itu harus direstart juga. Nah kan gini, itu istilahnya perdamaian. Oh, Disitulah ada momen di mana negosiasi antara lisi dan lesor. Nah, manfaatkan media itu. Apakah konsumen tadi karena besar cicilannya per bulan, dia minta kurang? Bagaimana pengurangannya? Mungkin jangka waktu diperpanjang lagi. ya jadi itu restart ya. Ya, restart. Jadi itu momen negosiasi. Apakah nanti dia punya uang, dia bayar cash tunggakannya, silahkan. Nah, disinilah ruang-ruang yang harus digunakan konsumen dengan leasing. Jadi leasing jangan seenaknya ketika barang sudah ditarik, dia lepaskan kepada orang lain gitu. Itu yang bahaya. Kenapa banyak yang melapor ke kita, Pak, saya nggak bisa menebus lagi, barangnya nggak ada. Karena ibu telat, ini alasannya. Sehingga barang udah nggak ada, apa yang mau ditebus? Aneh tuh kalau kayak gitu ya. Nah itu, nah ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, bahwa leasing juga lembaga pembiayaan harus tahu haknya konsumen. Jangan sampai ketika sudah sukarela menyerahkan, kasih hak dia untuk menebus berapa hari, berapa minggu, sebulan, 2 bulan. Kenapa? Mungkin dia sayang dengan barang itu, dia akan ambil lagi. Tapi jangan langsung dipindah tangankan lagi gitu. Ini yang harus diperhatikan. Nah yang kedua, konsumen pun harus tahu hak-haknya dia. Ketika terjadi ada namanya eksekusi atau pengambilan paksa, yang pertama yang kita tanyakan itu tadi identitasnya. Ya. Ada nggak perjanjian dengan leasingnya? Terus yang kedua punya sertifikat nggak dia? Yang penting tanyakan fidusianya. Fidusianya. Itu masyarakat harus tahu. Masyarakat harus tahu dengan hak-haknya. Dan yang kedua, leasing juga harus tahu kewajiban. Jadi masyarakat tahu haknya, kewajibannya juga harus tahu tadi. Kewajiban terkait dengan menjaga barang ketika sudah ditarik. Dan yang kedua, ketika menggunakan pihak ketiga, dia harus meyakinkan kepada pihak ketiga itu memberikan pelayanan yang benar secara hukum. Jangan melakukan penarikan atau penagihan secara melawan hukum. Nah, karena banyak hari ini masyarakat mengadu, yang menjadi problem itu adalah ketika dia menagihkan itu tanpa aturan. Kadang juga tengah malam, WA, ya kan? Itu aturannya udah ada. Hanya sampai jam 8 malam. Sampai jam 8 malam. Ya. Pihak dari leasing ataupun juga dari kolektor. Kalaupun ada di atas jam 8 malam, dia wajib bersepakat dulu. Ya. Pak, Bu, saya besok mau nagih jam 12 malam. Boleh nggak? Kalau dibolehkan, datang. Kalau nggak boleh, itu pelanggaran hukum. Dan masyarakat di situ bisa melaporkan. Ya. Dan ini yang harus kita benahi, bagaimana cara penarikan yang benar gitu. Dan leasing pun jangan meminimalisir operasional, tapi memaksakan kepada orang-orang yang tidak punya legalitas. Ini yang hati-hati. Untuk hari ini saya pikir ada tiga problema, 3 masalah, baik dari sisi konsumen, leasing maupun juga leasing yang benar-benar harus dibenahi, ya kan? Pembenahan ini bukan oleh pemerintah, sebenarnya pemerintah sudah benar, rule-nya sudah ada, hukumnya sudah jelas, tapi kan pelaku, pengusaha, kemudian juga sebagai debitur, ya kan, yang mengajukan kredit dan juga si pihak debt kolektornya juga memang benar-benar harus banyak dibenahi ya. Kenapa? Banyak contoh di media sosial. Ya, kita banyak lihat di media sosial. Pada saat misalnya ada debt collector atau juga dari pihak leasing datang ke rumah tersebut mau bertemu dengan orangnya, dia udah 1, 2, 3 bulan gak bayar, orangnya ada dibilang nggak ada, ya kan? Ini dari sisi kelemahan daripada si debitur, ya kan? Kemudian leasing,
tadi ya kan mungkin tidak memberikan pencerahan mengenai Ya. haknya si debitur terkait fidusia tadi, Betul. ya kan, dan kolektor ya kan karena merasa dia sudah diberikan kuasa hari ini dan bahkan belum lama terjadi di Kerawang, ya kan, main pepet aja tuh, ya kan, ditarik. Ya. Biasanya kalau udah dipepet kayak begitu, yang pernah saya rasakan karena dulu anggota keluarga di sini juga pernah begitu, Ya. ya kan, oleh matelang katanya gitu. Lawang udah lunas, dipepet depan belakang, pakai motor nih, Ya. ya kan, depan belakang. Mereka berdua, mereka juga pihak sana juga yang ngaku-ngaku sebagai mantel, kendaraannya tidak ada plat nomor. Ya, yang kedua semua sangkar, bahkan membawa alat, Ya. ya kan, sajam. Yang ketiga, pada saat pemberhentian dia main pepet, kemudian langsung kunci main ambil. Ya. Selesai diambil, kamu ikut saya. Yang bawa motor, Ya. yang bawa motor sudah ikut dia, Ya. ya kan, jadi penumpang. Sementara motor si pelaku, korban dibawa oleh salah satu daripada DC Ya. yang mengaku-ngaku DC. Sisanya, ini kejadian ya, cerita. Sisanya, lah, anak buah saya ini diturunkan di pasar. Diturunkan di pasar, suruh alasan suruh ambil surat-surat di rumah. Ya. Atau katanya ini bukan punya saya, ini punya bos saya segala macam gitu kan. Ya udahlah, kamu daftar pulang. Nanti ditunggu Ya. di leasing anu misalnya gitu kan. Nggak ada itu. Ya. Hmm. Jadi gini, Hmm. yang harus dipahami oleh masyarakat Hmm. ketika terjadi kondisi di jalanan. Ini apalagi hari ini booming tentang premanisme. Hmm. Ya, Ya. tentang premanisme, apalagi Gubernur Jabar Hmm. buat satgas anti premanisme. Ya. Itu tindakan premanisme. Tindakan termasuk tindakan premanisme. Premanisme. Kenapa? Dia sudah berani mengganggu kenyamanan seseorang. Kalaupun itu benar-benar leasing dari Ya. atau leasing atau mungkin pihak ketiga ya. Bagaimana kita tahu dia leasing pada saat berkendaraan? Enggak. Hmm. Apakah dia mengacungkan identitas dia? Saya leasing kan enggak gitu. Hmm. Tapi ketika dia melakukan tindakan seperti itu Mepet. makar. Ya Itu kan? sudah premanisme. Main pepet aja Udah salah. Harus dia tunggu di mana orang ini berhenti, dia samperin. Kan bisa. Kenapa harus dipepet di tengah jalan? Iya. Gitu. Pertanyaan kan itu. Ketika terjadi keadaan seperti itu, kita punya hak dong membela diri. Wah, saya akan dibegal. Kalau terjadi nanti ditabrak siapanya atau siapa? Siapa yang disalahin? Iya. Nah, ini kondisi yang harus kita benarkan dulu, bahwa kondisi ketika di jalan, debt collector nggak boleh kayak gitu. Dia tunggu, kalau ada targetnya dia dikejar, tunggu sampai dia berhenti, berbicara baik. Iya. Etika di situ, Pak. Walaupun bukan di rumah ya. Iya. Ya, mungkin selamat siang misalnya gitu kan. Karena gini, penagihan itu hanya boleh di lokasi yang diperjanjikan, Bukan di jalan. bukan jalan. Tuh aturannya. Boleh di tempat lain sepanjang kesepakatan. Ini aturannya. Ya. Jadi penagihan itu sesuai rumah, alamat. Nggak boleh di tempat lain. Pengambilan pun penarikan sesuai alamat. Ya. Gitu. Nah, sekarang kejadian di jalan. Nah, kecuali ada nih kondisi kasuistis lah ya. Orangnya nggak bisa ditemui, Ya. hilang tanpa jejak. Tahu-tahu ada unitnya. Nah, ini boleh kita di tempat selain komitmen, karena kita menyelamatkan unit oleh di sini. Ya. Cuma tadi etikanya di jalan. Tetap etika dijalankan. Yang faktor yang ketiga ini yang kadang-kadang Harus. tidak Ini dijalankan. aturan hukumnya. Nggak boleh kita melanggar aturan. Sehingga ketika dia mendapatkan target objeknya, dia kejar dulu, dia ikutin dulu sampai selesai di mana ujungnya. Berhenti ngobrol. Ini barang siapa? Kan gitu. Etikanya kayak gitu. Oh, saya boleh beri, Pak.
Oh beli dari mana? Mohon maaf, ini ada surat leasing. Iya. Ini objek kami loh Bu. Oh. Nah bisa tunjukkan siapa yang menjualnya apa? Boleh kita ini. Nah itu yang harus dilakukan. Bukan yang tadi dengan wajah sangar kita intimidasi orang. Oh ini gini-gini. Itu yang jadi masalah. Nah tindakan seperti itu bisa kita laporkan. Makanya Kapolri itu meminta kepada masyarakat ketika ada terjadi tindakan kekerasan di jalan untuk penarikan, videoin sebagai bukti kita. Videoin. Ini untuk pihak daripada Konsumen. Ya, videoin. Kenapa? Untuk membuktikan ya ada orang Ya. yang melakukan kekerasan ke saya, yang mengintimidasi saya. Ini loh buktinya. Gitu. Itu Kapolri sendiri yang meminta. Ya. Bagaimana melindungi haknya konsumen. Nah ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Kita kan ingin nyaman menggunakan objek barang ini. Iya. Nah kalau ingin nyaman, Harus tahu diri. nah itu dia. Harus tahu diri, harus mau membayar. Anda sudah mengkredit, Ya. Anda sudah dibayarkan oleh leasing. Tapi hari ini yang terjadi adalah mereka dengan nyamannya teriak, tolong, ya kan? Ujung-ujungnya di sini dipukulin. Nah, Itu. Jadi ini yang harus kita nggak bisa melihat persoalan penarikan paksa, leasing konsumen secara sepihak. Tapi kita harus benar-benar komprehensif dan melihatnya benar-benar dalam kondisi situasinya apa sih. Gitu. Jadi masyarakat juga kita akan memberikan bantuan ke masyarakat sepanjang dia komit. sepanjang dia benar. Iya. Terus kita akan memberikan perlindungan kepada leasing sepanjang dia benar. Ya. Nah, kalau hari ini masyarakat terganggu dengan DC, ya monggo bayar sesuai dengan komitmen kita. Gitu. Bang Ferry kalau melihat kejadian yang saat ini yang banyak viral di lapangan, ya kan? Satu sisi mungkin masyarakat pengguna merasa terintimidasi, terancam. Satu sisi DC juga ini udah capek gitu loh. Kadang kan nih kejadiannya dia kredit di Kerawang, itu unit di Sumatera atau mungkin di Jambi segala macam, itu kan artinya sudah membuat repot pihak leasing atau DC, ya kan? Nah, apa sih kisi-kisi yang harus dibenahi dari pembicaraan kita hari ini, dan kita jujur tidak melihat pro kepada masyarakat atau kepada debitur, tidak pro kepada leasing dan tidak pro kepada DC. Ini kita harus seiring sejalan memperbaiki semua kinerja yang ada, betul ya? Nah, saran kita cuma satu. Ini tergantung kepada leasing, gitu. Leasing ini jangan menjadi parno dengan sistem hukum, gitu loh. Sistem hukumnya sudah ada, jalankan. Gitu. Terjadi yang namanya one prestasi, eksekusi objek melalui pihak eksekusi pengadilan, ajukan. Ini yang bikin parno nih, ya? Ya, karena tadi biaya. Iya. Dianggap biaya waktu lama. Iya. Nggak praktis. Mereka ini intinya masih ingin yang praktis, nggak mau keluar biaya yang besar. Betul. Sementara, ya mungkin satu sisi ya. Kalau saya dari pihak leasing pun berpikiran seperti itu, betul. Ya kan? Karena aku ini kan udah membayari, ya kan? Udah membayari. Kenapa harus aku yang harus mengeluarkan biaya lagi, kan gitu ya? Benar nggak? Betul. Nah makanya leasing hari ini jangan parno dengan sistem hukum yang ada. Dia harus gunakan itu. Dan yang kedua, Perkapolri itu sudah ada untuk menarik objek di masyarakat. Gunakan tenaga kepolisian, gitu. Bukannya si DC. Iya. DC hanya Matel. Kalau yang ada susah dicari silakan. Tapi bidikan aja. Namanya mata, ya kan? Bidikan saya ada di sini nih, ya kan? Saya laporkan. Tapi kalau di sini nggak ada ibadatnya kayak saya kan? Nggak ada bang, yang kayak saya gitu kan, yang cungkring, mata sipit gitu kan nggak ada. Ya kan di situ yang badannya tegap-tegap, ya kan? Nah ini yang harus kita edukasi ke masyarakat. Tidak perlu takut dengan badan tegap, dengan badan sangar. Kita nggak perlu takut. Kenapa? Masyarakat itu dilindungi oleh hukum. Gitu. Hukumnya ada. Makanya Kapolri, kalau ada penarikan paksa kamu videoin untuk bukti kamu, untuk bisa melaporkan. Dan yang kedua, masyarakat itu bisa mendapatkan perlindungan hukum.
Bisa dia minta bantu ke pengacara, ke LBH, atau dia melaporkan ke kepolisian. Oke. Terjadi yang namanya kekerasan, pemaksaan, atau pencurian dengan kekerasan, itu sama aja ngambil barang orang paksa, itu sama dengan pencurian kalau dia tidak punya identitas. Nah, bagaimana dengan leasing? Leasing yang semuanya harus menegakkan hukum itu benar-benar. Ketika dia membuat komitmen dengan konsumennya, debiturnya, dia harus memberitahukan Penjelasan detail-detailnya. sebaik mungkin. Dan barang leasing itu harus difidusiakan. Beritahu ke masyarakat, ketika kamu sudah ada sertifikat fidusia, kami bisa eksekusi loh. Nah, bikinlah situ kesepakatan. Nah, ketika masyarakat tidak mampu, nah ini masyarakat juga harus proaktif gitu loh. Jangan menunggu gagal bayar orang mau narik. Proaktif aja. Saya yakin leasing lembaga pembiayaan lain ketika konsumennya proaktif memberitahukan kondisinya, dia kan memberikan ada rasa manusianya lah gitu. Masa dia akan mengampaikan ada konsumen yang beretikat baik, Bu, Pak, saya datang ke sini untuk bulan ini mohon maaf nih, saya nggak bisa. Ya. Karena kondisi ekonomi saya lagi gini-gini. Masa nggak dikasih dispensasi? Ya. Nah, ini masyarakat harus proaktif, jangan diam. Masyarakat takut, ya kan? Masyarakat takut, kurang proaktif. Akhirnya berpikirlah Ya, melempar barang tersebut. nah itu yang bahaya, pidana, mau masuk penjara. Dan itu haknya leasing untuk melaporkan itu. Oke. Aturannya di undang-undang fidusianya jelas. Itu penggelapan atas barang. Karena ingat, leasing itu adalah perjanjian sewa menyewa. Itu barangnya perusahaan pembiayaan loh. Bukan punya kita sewa. Ya. Tapi di akhir sewa baru punya kita. Oke. Nah, itulah yang harus dipahami, selama kontrak itu masih barangnya leasing. Iya. Bukan barangnya kita. Ketika kita gadaikan atau pindah tangankan, barang orang kita pindahkan gimana? Betul. Penggelapan. Jadi masyarakat harus bisa menghindari itu. Jangan sampai masyarakat merasa memiliki barang ini kita mengalihkan seenaknya. Nggak bisa gitu. Itu haknya leasing. Ya. Nah, ini yang harus kami pahami ke masyarakat. Barang yang ada kredit di kita itu adalah orang yang punya. Hargai itu barang orang. Nah, selama kita gunakan, ya bayar sewanya. Oke. Gitu. Jadi itulah ya. Closing statementnya deh untuk malam hari ini. Oke, terima kasih Kak Jaka. Ini buat masyarakat semua. Di dalam kita berakad harus paham dulu kita. Yep. Ya. Terus komitmen dengan apa yang kita tanda tangani. Kalau kita sudah bisa berkomitmen, maka hidup kita akan nyaman dan kendaraan yang kita gunakan juga akan nyaman dan selamat dalam perjalanan. Tapi kalau kita sudah culas dan tidak mau membayar kewajiban, ya mohon maaf, orang yang punya barang juga berhak dong untuk menagihkannya. Ya, mungkin itu. Untuk informasi lebih lanjut mungkin silakan Bung Ferry. Ya, kita nanti akan ada segmen yang lain. Siapa tahu ada yang mendengar atau menonton video ini, Ya. ya kan, ingin tahu kepada Ya, tukar pikiran atau juga ingin mengadu kepada Bang Ferry, siap. nanti bisa dilihat di sini aja deh. Ya, Oke. nanti di ini aja. Nanti untuk bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi bisa menghubungi kita nanti di bawah. Oke. Terima kasih. Terima kasih buat seluruh rekan-rekan dan jangan lupa like, komen, dan share video ini agar masyarakat di Kerawang maupun juga di luar Kerawang juga mengerti mengenai kejadian atau proses mengenai perkreditan di kendaraan ya. Kendaraan. Khususnya mereka yang menggunakan leasing. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan bersama Jaga Suara di dalam podcast Fojumika.